Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Rumah Belajar Kaltim dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program siar edisi Sabtu 7 September 2024. Pada hari ini saya akan mengulas tentang Harian Umum Suara Kaltim. Ada beberapa headline yang akan saya review pada hari ini. Di halaman pertama ada kita lihat Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal melakukan memberikan sambutan kepada tim MTQ dan menyerahkan bendera mata pada kafilah Musabaqah Tilawatul Quran Nasional ke-30 tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur. Usai disambut di Bandara, Diskominfo Kaltim gelar jamuan silaturahmi untuk kafilah Jawa Timur. Pada halaman lain, Perdana MTQ Nasional lombakan seni kaligrafi digital. Sebagai inovasi terbaru, Kementerian Agama Kemenak menghadirkan cabang lomba baru dalam Musabaqah Tilawatul Quran MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur. Seni kaligrafi digital ini merupakan kali pertama seni kaligrafi berbasis digital diperlombakan dalam ajang bergengsi tersebut. Wah, ini seperti apa nih bentuk kaligrafi digital ini ya, dengan aplikasi apa, nanti kita perlu melihat dan mengekspos langsung kegiatannya. Kita lanjut ke halaman kedua. Kita ada usung transformasi digital Wibowo Prasetyo, staf khusus Menteri Agama bidang media dan komunikasi. Di bagian lain ada Dispar Kaltim sambut hangat kafilah NTB, promosikan wisata dan budaya Kalimantan Timur. Kita lanjut ke halaman kedua, kolom ekonomi dan bisnis. Indosat Oredo rayakan Hari Pelanggan Nasional 2024 dengan komitmen ketulusan tanpa akhir. Dan kita langsung ke bagian birokrat dan politik. PJ Gubernur Akmal pisang Kaltim dari 7.000 menjadi 35.000 di Eropa. Wah, ini peluang bisnis ya dari Kalimantan Timur yang bisa dibudidayakan. Pejabat PJ Gubernur Kaltim Profesor Dr. Akmal Malik didaulat menjadi narasumber West Sulawesi Investment Forum 2024 yang digagas Pemprov Sulawesi Barat di Grand Catra Hotel Balikpapan. Dalam kesempatan ini, PJ Gubernur Akmal Malik menegaskan Provinsi Kaltim terbuka kepada siapa saja untuk berinvestasi. Apalagi ibu kota Nusantara IKN berada di benua etan dan kini terus berlari kencang. Untuk itu, Pemprov Kaltim meyakini lahan yang dimiliki Sulbar sangat luas dan banyak, sehingga mampu mendukung keberadaan IKN melalui potensi produksi dari Sulbar. Sebagai contoh, yang kini dilakukan Kaltim melalui pisang yang harganya biasa persisir hanya Rp7.000 ternyata bisa tembus menjadi Rp35.000 di pasar Eropa, mulai di Belgia, Vietnam, dan Irak. Itu karena kami lakukan bukan biasa-biasa saja, tegas Akmal Malik. Ya, ini peluang bisnis yang bisa dijalankan di ekonomi pertanian di Kalimantan Timur. Masih di halaman yang sama, Akmal panen raya padi di lahan eks tambang PT Kitadin. Dan ternyata lahan eks tambang juga bisa berpotensi menjadi lahan untuk pertanian, khususnya padi atau misalnya. Ini adalah suatu terobosan baru yang mana selama ini eks tambang terbanyak yang terbengkalai ternyata bisa dijadikan lahan pertanian. Kita masuk ke halaman 4. Dinas Perindustrian Kaltim dorong UMKM
memiliki sertifikat PKDN. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah setempat untuk memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Ya. Diketahui bahwa sekarang di beberapa instansi diharuskan tingkat TKDN-nya melebihi 51% ya, yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional. Masih di halaman yang sama, di kolom artikel kiriman pembaca, fenomena perselingkuhan di era media sosial, dampak dan implikasinya pada masyarakat. Demikian dikatakan oleh Salsabila Tami. Penulis adalah mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN, Siti Yogyakarta. Kemudian kita lanjut di halaman 5. Polda Kaltim bahas keluhan publik. Polda Kaltim gelar Jumat Curhat di Balikpapan Barat. Masih di halaman yang sama, Satlantas Polres Kukar laksanakan bakti sosial peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Di kolom lain, Satlantas Polres PPU gelar aksi donor darah dalam rangka peringatan HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Kita lanjut ke halaman 7. Ada pelataran sekolah. Kemendikbud hadirkan lebih banyak lagu anak bermutu lewat KILA 2004. Direktorat Film, Musik, dan Media Kemendikbudristek memperkuat komitmen untuk menghadirkan lebih banyak lagu anak bermutu lewat pentas musik Kita Cinta Lagu Anak Indonesia yang disebut dengan KILA 2024. Dalam rilis yang disiarkan di Jakarta kemarin, Direktur Perfilman Musik dan Media Ahmad Mahindra mengatakan KILA sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian dan komitmen Kemendikbudristek dalam membentuk karakter anak-anak. Ya, kabar yang positif dalam panggung pendidikan dan seni di dunia anak-anak yang saat ini memang jarang kita dengar. Masih di kolom halaman yang sama, para baca Wagub Kaltim adu gagasan perspektif kebudayaan di Unmul. Unmul menjadi wadah beradu gagasan bagi para calon wakil gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi dan Seno Aji dalam dialog kebudayaan di Aula Rektorat Unmul Samarinda, Kamis 5 September. Kita lanjut ke halaman 7. Kaltim tingkatkan produksi ikan lewat daya saing pembudidaya. Demikian dikatakan oleh Irma Listiawati, Kepala Bidang Perikanan, Budidaya, dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur. Kita lanjut di halaman berikutnya, kolom Balikpapan. Proyek pengerjaan Jalan Mukmin Faisal memecah arus kemacetan di dalam kota. Proses pengerjaan Jalan Mukmin Faisal di Balikpapan Selatan yang akan tembus ke Stadion Batakan Balikpapan Timur salah satu langkah untuk memecah arus kemacetan dalam kota. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengatakan kini proses pengerjaan Jalan Mukmin Faisal tinggal 1,1 km dan diharapkan jalan alternatif ini dapat memecah arus kemacetan di dalam kota. Tuturnya. Masih di kolom Balikpapan, ada penambahan outlet SPBU di Balikpapan dapat mengurangi antrian panjang. Lanjut di halaman 9, di kolom Kabupaten Berau, Bupati Berau resmikan gedung Puskesmas Bugis, dorong peningkatan layanan kesehatan. Masih dari Kabupaten Berau, DPRD Berau periode 2024-2029 bakal ada perubahan nama keanggotaan karena
Madrid Pani mengundurkan diri. Lanjut ke halaman 10. KPU catat 41 daerah dengan calon tunggal pada Pilkada 2024 atau kotak kosong. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 11 di kolom Samarinda. Hunian Samarinda hotel penuhi 90% saat jelang pembukaan MTQ nasional. Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Kalimantan Timur mencatat bahwa tingkat hunian hotel dan penginapan di Samarinda mencapai rata-rata 90% jelang pembukaan MTQ 8 hingga 15 September 2024. Insya Allah besok. Kita lanjut ke halaman 12. Dari kolom olahraga ada Nyala hingga Komeng bakal hadiri laga Daud Yordan. Juga ada kiper Pais memang paten, jago bendung penalti. Nah, kita lanjut ke kolom balik papan di halaman 13. Zulkifli, penanganan banjir di Balikpapan dilakukan dari hulu hingga akhir. Kita lanjut ke kolom berikutnya. Pembangunan infrastruktur utama Ibu Kota Baru Indonesia telah rampung. Pembangunan infrastruktur utama Ibu Kota Nusantara yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sepaku, telah rampung. Sejauh ini pembangunan infrastruktur utama Kota Nusantara sudah diselesaikan, ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Danis Hidayat Cuma Bilaga di Penajam Pasir Utara. Infrastruktur utama Kota Nusantara yang telah rampung seperti Istana Negara, perkantoran, rumah susun, aparatur sipil negara, jalan tol, jembatan, bendungan, sumber air baku, dan sejumlahnya fasilitas lainnya sudah selesai. Kita lanjut ke halaman 15 dan 16. Di sana ada pramuka Pokar raih penghargaan tergiat tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Gerakan Pramuka Kabupaten Kutai Kartanegara Pokar berhasil meraih prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan mendapatkan pengakuan sebagai gerakan pramuka tergiat. Penghargaan ini menegaskan komitmen dan kontribusi gerakan Pramuka Pokar dalam membina generasi muda yang berkarakter kreatif dan tangguh. Omongan tersebut disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang juga menjadi sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kukar saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 di lapangan objek wisata Mastri Barkah Batuah, Kecamatan Loajanan. Masih dari Kutai Kartanegara, BBPMP Jawa Barat studi tiru penurunan stunting di Kutai Kartanegara. Juga ada informasi terkait Kukar percepat rehabilitasi mangrove untuk dukung target nasional. Itu tadi beberapa review berita hari ini tanggal 7 September 2024. Jika para pemirsa ingin memperoleh berita yang lebih detail, tentunya silakan berlangganan di Suara Harian Kaltim melalui alamat yang tertera pada kolom berikut. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.